A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah wa qila yajibu ba'da taharrumin bi fardin aw naflin ma 'ada sholati janazatin iftitahun ay du'auhu sirran in amina fautal waqti wa ghalaba 'ala dhannil ma'mumi idraku ruku'il imami ma lam yashra' fi ta'awudin aw qira'atin walau sahwan aw yajlis ma'mumun ma'a imamihi wa in amina ma'a ta'minihi wa in khafa ayil ma'mumu fauta suratin haitsu tusannu lahu kama dzakara syayikhuna fi syarhil ubabi wa qala li'anna idrakal iftitahi muhakkakun wa fawatas surati mauhumun wa qad la yaqa'u. Dan disunatkan dan dikatakan wajib ianya iftitah sesudah takbiratul ihram dengan solat fardu atau solat sunat. Ma'ada solatil jenazah selain solat jenazah. Akan apa disunatkan? Fa'il sunnah akan iftitah, artinya akan doa iftitah. Hal keadaan sir, jika aman ianya seseorang akan luput waktu dan dominan ke atas sangkaan makmum oleh memperdapatkan rukuk imam. Selama tidak masuk ianya seseorang pada ta'awuz atau pada membaca qiraah, sekalipun ada ianya masuk itu lupa. Atau belum duduk, atau selama belum duduklah makmum beserta imamnya makmum, sekalipun aman ianya makmum beserta aminnya imam. Sekalipun takut artinya makmum, akan apa takut? Akan luput surat. Sekira-kira disunatkan akannya surat lahu baginya makmum. Sebagaimana barang yang menyebutkan oleh Syekhuna dalam syarah ubab. Dan berkata ianya Syekhuna, karena sesungguhnya memperdapatkan iftitah itu pasti. Dan sesungguhnya luputnya surat itu masih diasumsikan, belum pasti. Diwahamkan. Setelah takbiratul ihram disunatkan untuk membaca doa iftitah. Sedangkan menurut pendapat Qil, ini pendapat lemah, mengatakan wajib membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, baik pada solat fardu ataupun pada solat sunat, kecuali solat jenazah. Maka hukum membaca doa iftitah pada solat jenazah tidak disunatkan. Di dalam pada qauluhu wa sunnah, manakala telah selesai ianya musannif daripada syarat-syarat Fatihah, niscaya masuk ianya musannif pada pembahasan sunat-sunat Fatihah. Sunat-sunat Fatihah itu ada 4. 2 sebelum membaca surat Al-Fatihah, iaitu membaca doa iftitah dulu dan ta'awuz, baru kemudian membaca Al-Fatihah. Sedangkan 2 lagi sunat sesudah selesai membaca Al-Fatihah, yaitu membaca amin dan membaca surat pendek. Kembali di luar, doa iftitah sunat dibaca setelah takbiratul ihram secara sir. Membaca doa iftitahnya secara sir. Kapan sunat membaca doa iftitah? Syaratnya yang pertama, jika aman luput waktu. Jika memang tidak ada kekhawatiran kehabisan waktu solat. Misalnya waktu solat zuhur, kita solat pada pukul 1 siang. Nah, pada pukul waktu 1 siang, tentunya luput waktu itu tidak mungkin terjadi karena waktu masih lapang dan luas sampai jam 4 masuk waktu salat asar. Nah, ketika itu disunatkan membaca doa iftitah. Syarat pertama, jika aman luput waktu. Selanjutnya, syarat kedua, yaitu dominan ke atas sangkaan makmum memperdapatkan rukuk bersama imam. Jika kuat sangkaan si makmum, masih bisa mendapatkan rukuk bersama imam. Jadi kalau takut kehilangan atau ketinggalan rukuk bareng imam, maka tidak disunatkan membaca doa iftitah. Di dalam pada qauluhu in amina fautal waqti, hanya saja disunatkan membaca doa iftitah dengan syarat-syarat yang 5 yang selagi dijelaskan dengannya 5, seluruhnya 5 pada kalam musannif. Jadi ada 5 syarat
disunatkan membaca doa iftitah. Yang pertama, doa iftitah dibaca pada selain solat jenazah. Maka pada solat jenazah tidak disunatkan membaca doa iftitah, sedangkan selainnya disunatkan. Yang kedua, bahwa tidaklah luput waktu solat. Yang kedua, tidak dikhawatirkan untuk kehabisan waktu solat. Yang ketiga, bahwa tidak takutlah makmum akan luput sebagian Fatihah. Jika dia membaca doa iftitah, dia tidak takut si makmum ini untuk luput sebagian Fatihahnya. Tetap dia mendapatkan seluruh Fatihahnya, baru dia sunat hukumnya. Tapi kalau ada rasa takut, sebagian Fatihahnya tidak sempat dibaca karena imam sudah ruku, dia pun tadi mengejar doa iftitah, maka tidak disunatkan. Syarat keempat adalah bahwa tidak memperdapatkan ianya seseorang akan imam pada selain berdiri. Disyaratkan makmum tidak memperdapatkan imam pada selain berdiri. Seperti misalnya makmum ini memperdapatkan imam pada i'tidal. Maka jika dia ketika takbir dia masbuk, lalu takbir memperdapatkan imam dalam i'tidal. Ketika dia takbir langsung ikut imam sedangkan imam waktu itu sedang i'tidal, maka bagi dia tidak disunatkan lagi membaca doa iftitah. Yang kelima, syaratnya adalah bahwa tidak masuklah si musalli, belum memulailah si musalli membaca ta'awuz atau membaca qiraah, membaca surat Fatihah. Jika sudah mulai membaca surat Fatihah atau ta'awuz, maka tidak disunatkan lagi membaca doa iftitah. Ma lam yashra' fi ta'awudin aw qira'atin walau sahwan, seperti yang sudah kita jelaskan di dalam. Sunat membaca doa iftitah selama si musalli belum mulai membaca ta'awuz dan belum mulai membaca qiraah. Nah, bagaimana kalau membaca ta'awuznya lupa dan membaca qiraahnya juga secara lupa? Terlanjur membaca ta'awuz, bukan memang ada unsur kesengajaan, tetap tidak disunatkan lagi membaca doa iftitah walaupun lupa. Au yajlis ma'mumun ma'a imamihi, ataupun disunatkan membaca doa iftitah selama makmum belum duduk beserta imam. Jikalau makmum sudah duduk beserta imam, maka tidak disunatkan lagi membaca doa iftitah. Di dalam pada qauluhu au yajlis ma'tuf ala yashra'. Jadi di atas tadi ma lam yashra' au ma lam yajlis ma'mumun au ma lam yajlis ma'mumun. Wa ma lam yajlis ma'mumun, selama tidak duduklah makmum beserta imam. Maka jika duduk ianya makmum beserta imam, bagaimana gambarannya dengan bahwa adalah makmum itu yang masbuk wa adrakahu, dan memperdapatkan ianya masbuk akan imam pada tasyahud. Ketika si masbuk ini takbir, memang jamaah sudah berlanjut, dia masbuk takbir. Ketika takbir dia memperdapatkan imam ketika itu sedang tasyahud, lalu dia juga duduk tasyahud. Fala yusannu ityanu bihi, maka tidak disunatkan akan mendatangkan dengan iftitah bagi si makmum ini, tidak perlu lagi, tidak sunat membaca doa iftitah. Idza qama, apabila berdiri ianya masbuk dan mengiradah ianya masbuk akan qiraah Fatihah. Nanti ketika berdiri, kalau memperdapatkan imam pada tasyahud kan berarti setelah takbiratul ihram langsung duduk bersama imam untuk baca tasyahud, ya kan? Tasyahud awal. Lalu bangun pada rakaat ketiga si imam, dia dihitung sebagai rakaat pertama. Itu kan rakaat pertama bagi si makmum. Jadi ketika dia idza qama, ketika makmum ini sudah berdiri, si masbuk ini sudah berdiri, tidak disunatkan bagi dia untuk membaca doa iftitah karena dia sudah duduk bersama imam. Disunatkan baca doa iftitah itu kapan? Selama belum duduk bersama imam. Wa in amina ma'a ta'minihi, sekalipun amin ianya makmum beserta aminnya imam. Di dalam pada qauluhu wa in amina ma'a ta'minihi, artinya disunatkan membaca iftitah bagi si masbuk sekalipun dia sudah mengucapkan lafaz amin beserta amin imamnya masbuk, dengan bahwa imam telah selesai dari bacaan surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram si masbuk.
maka si masbuk ikut membaca lafaz amin bersama imam, karena imam ketika itu baru selesai baca Fatihah, maka otomatis imam dan jamaah lain membaca lafaz amin, sedangkan si masbuk baru selesai takbiratul ihram, otomatis dia juga ikut membaca amin bersama imam. Jadi wa in amina ma ta'minihi ini bukan ghayah bagi lafaz au yajlis ma'mumun, tapi ghayah bagi lafaz yang di atas, yaitu disunatkan membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram sekalipun dia sudah membaca amin bersama imam. Tetap disunatkan membaca doa iftitah wa in khafa ail ma'mumu fauta suratin. Tetap sunat doa iftitah sekalipun si makmum takut luput surat. Sekira-kira disunatkan baginya untuk membaca surat. Jadi kan ada dua pilihan. Ini kalau saya baca doa iftitah dan baca Fatihah, nggak sempat lagi baca surat pendek. Tapi kalau saya tinggalkan doa iftitah, saya nanti bisa baca Fatihah plus baca surat, tapi nggak baca lagi doa iftitahnya, bagaimana? Maka dalam kondisi ini dia tetap disunatkan untuk membaca doa iftitah, sekalipun nanti takut luput surat, sekalipun memang luput surat, tidak apa-apa. Lebih diutamakan kesunahan membaca doa iftitah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekhuna dalam kitab Syarah Al-Ubab. Syekhuna juga memberi alasan kenapa lebih sunat membaca doa iftitah dibandingkan menjaga surah, karena memperdapatkan doa iftitah, membaca doa iftitah itu sudah pasti sunnah yang sudah dijelas di depan mata dan mungkin untuk dibaca. Dan untuk luput surat, tidak sempat membaca surat itu masih hal asumsi, masih hal yang diduga-duga, belum pasti. Kadang-kadang nanti memang sempat membaca waqad la yaqa'u, dan kadang-kadang luput surat itu tidak terjadi. Kalau tidak luput surat berarti surat itu bisa dibaca. Jadi ya syukur dong, iftitah sempat baca, surat juga baca, surat maksudnya qiraah Fatihah, surat pendek juga baca. Tiga-tiganya ada. Alhamdulillah. Di sini tadi kan ada lafaz haitsu tusannu, sekira-kira disunatkan membaca surat bagi si makmum ini kan, bagi seseorang. Nah, sekira-kira disunatkan maksudnya jika dia sunat membaca surat pendek jika si makmum ini tidak mendengar qiraah imam. Tapi kalau dia mendengar tidak sunat, karena kalau kita mendengar Fatihah imam, jadi kita disunatkan untuk diam dan menyimak. Ketika imam membaca Al-Fatihah, kita sebagai makmum disunatkan untuk mendengar Fatihah imam, memperhatikan di mana kesalahan, apakah terdapat kekurangan satu huruf atau satu tasydid atau satu ayat. Jadi ketika telah selesai imam membaca Al-Fatihah, kita baru sunat membaca Al-Fatihah. Nah, jika kita mendengar Al-Fatihah imam, kita tidak disunatkan lagi membaca surat pendek. Kenapa? Kita harus mendengar qiraah imam dulu. Setelah qiraah imam, kita baca qiraah sendiri, qiraah Fatihah. Tapi kalau kita tidak mendengar qiraah imam, ketika itu maka kita baca qiraah sendiri. Baca Fatihah sendiri sampai selesai, maka baca surat pendek. Surat pendek ini baru sunat. Kenapa sunat? Karena waktu masih lapang dan kita tadi tidak mendengar qiraah imam. Wa warada fihi ad'iyatun katsiratun wa afdaluha ma rawahu Muslimun wa hiya wajjahtu wajhiya aidati lilladzi fataras samawati wal arda hanifan ay ma'ilan 'anil adyani ila ad-dinil haqqi musliman wa ma ana minal musyrikina innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan waridlah padanya iftitah oleh doa-doa yang banyak, dan bermula seafdal-afdalnya doa yang banyak itu barang yang meriwayatkan akannya barang oleh Muslim, dan bermula dianya barang itu wajjahtu aku hadapkan
wajhiya akan wajahku, ay dzati artinya akan zatku, lilladzi bagi alladzi yang membuka ianya alladzi akan langit dan akan bumi, hanifan ay mailan artinya hal keadaan condong daripada agama-agama kepada agama yang benar, hal keadaan lurus. Dan tidaklah bermula aku itu daripada golongan orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya solatku dan ibadahku dan hidupku dan matiku itu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tidak ada jenis sekutu baginya Allah, dan dengan demikian diperintahkan aku, dan bermula aku itu termasuk golongan orang-orang muslim. Jadi tentang doa iftitah ini sangat banyak versinya. Banyak sekali, tapi yang paling afdal adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dzati, sedangkan lafaz dzati itu mentafsirkan makna wajhi. Selanjutnya, ma'ilan anil adyani ila dinil haqqi itu untuk mentafsirkan makna hanifan. Hanifan itu apa artinya? Condong dari agama-agama, beberapa agama, seluruh agama, kemana dicondongkan, kemana diluruskan, kemana dipalingkan, kepada agama yang benar. Itu untuk tafsir saja. Seperti yang sudah sering kita baca. Wa yusannu li ma'mumin yasma'u qira'ata imamihi isra'u bihi. Dan disunatkan bagi makmum yang mendengar ianya makmum akan qiraah imamnya makmum, akan apa disunatkan? Isra', akan mempercepat bihi dengannya iftitah. Jadi sunat hukumnya bagi si makmum yang dapat mendengar qiraah Fatihah imam untuk segera mempercepat bacaan iftitahnya. Kenapa harus dipercepat bacaan iftitahnya kalau dia bisa mendengar bacaan Fatihah imam? Karena ia harus segera diam untuk mendengarkan bacaan imam. Maka jangan terlalu lama dalam doa iftitah. Cukup sekian, selanjutnya kita lanjut ke halaman 146. Jangan lupa subscribe. Wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.